Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Web Service yang beranggotakan Bening Nur Islami, Bagus Salim, saya sendiri Gilang Aditya Ramadan, Muhammad Angga, Renaldi Bastian, dan Tiara Sukmaningsih yang akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan 9 dan 10 mata kuliah Teknologi Web Service. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, untuk selanjutnya, saya Gilang Aditya Ramadan akan menjelaskan mengenai database yang telah kami buat. Pertama, kita membuat database dengan nama EmployedDB. Lalu, membuat tabel dengan nama tabel_user. Dan untuk struktur tabelnya adalah seperti berikut, yaitu yang pertama ada UR_ID sebagai primary key, tipe datanya integer, panjangnya 11, dan diset sebagai auto increment. Lalu yang kedua ada UR_username, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Lalu yang ketiga ada UR_password, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Dan yang terakhir ada UR_status, tipe datanya integer, panjangnya 11. Untuk selanjutnya terdapat tampilan data yang sudah kami tambahkan seperti berikut. Baik, di sini saya, Bagus Salim, akan memaparkan mengenai kesalahan dalam penulisan program yang telah kami buat. Di sini terdapat 4 poin yang telah kami simpulkan, di antaranya kesalahan pada penulisan database, kesalahan pada penulisan get, yaitu tidak menggunakan tanda petik. Lalu, penulisan variabel username dan password, yaitu ditambahkan dengan simbol @ Dan yang terakhir adalah pada line 44 pada echo.json encode respon di sini harus ditambahkan spasi. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada program atau sintak yang telah kita buat. Di sini kita dapat membandingkan antara sintak yang masih terdapat kesalahan dan juga yang telah diperbaiki. Yang pertama tadi adalah pada saat memilih database, nama database yang diinputkan di sini adalah tidak sesuai dengan apa yang telah kita buat. Karena nama database yang telah kita buat adalah menggunakan huruf kecil seperti berikut. Lalu selanjutnya adalah pada saat penulisan get, di sini pada username tidak menggunakan tanda petik. Harusnya sama seperti password berikut. Di sini menggunakan get pada password berikut menggunakan tanda petik. Maka harus kita perbaiki. Dapat dilihat di sini seperti berikut. Username pada saat pengambilan get dengan menggunakan tanda petik. Lalu selanjutnya pada variabel email dan pada variabel password kita harus menambahkan simbol @ seperti berikut. Lalu yang terakhir adalah pada line 44, di sini terdapat kesalahan penulisan, yaitu pada echo.json encode variabel respon di sini harusnya menggunakan spasi seperti berikut. Saya Muhammad Angga Putra Bayu akan menjelaskan yang pertama variabel const
new MySQL localhost root berfungsi menyambungkan ke server localhost. Yang kedua, MySQL_select_db variable const employed berfungsi untuk menghubungkan ke database yang telah dibuat dengan nama employed. Yang ketiga, menjelaskan fungsi iset. Fungsi iset pada PHP adalah fungsi iset digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel sudah diatur atau belum. Fungsi iset mengembalikan false jika variabel pengujian berisi nilai null. Fungsi iset akan menghasilkan nilai true jika sebuah variabel telah didefinisikan dan false jika variabel tersebut belum dibuat. Fungsi iset biasanya digunakan untuk mengecek sebuah inputan, entah itu text file, checkbox, atau radio button. Saya Renaldi, saya akan menjelaskan tentang bagian D ini. Oke, dan ini semuanya ini berfungsi sebagai variabel untuk mengambil inputan data yang akan dimasukkan dengan fungsi perulangan if. Nah, semua ini. Baiklah, selanjutnya yang E. Yang ini sebagai variabel sesuai dengan struktur database untuk menyimpan data yang dimasukkan. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya, saya Gilang Aditya Ramadan akan menjelaskan codingan yang terdapat pada line 6 dan 7, yaitu mengenai simbol @ yang ada di depan variabel email dan variabel password. Maksudnya, menggunakan simbol @ ini di depan sebuah ekspresi. Kita bisa menekan atau menghilangkan sebuah error atau warning yang kemungkinan akan dihasilkan. Hilang di sini bukan berarti hilang secara utuh. Sebenarnya masih ada, namun sifatnya hidden pada line 9 sampai line 14. Skrip tersebut berfungsi untuk mengambil data pada database, pada tabel dengan fungsi select dengan nama tabel _user sesuai dengan nama struktur record pada tabel tersebut, yakni UR_ID, UR_username, dan UR_password berdasarkan user ID yang dimasukkan dengan variabel user ID. Untuk selanjutnya, akan menjelaskan codingan yang terdapat pada line 15 sampai line 39. Skrip tersebut adalah sintak penulisan perulangan while do sebagai pemetaan kondisi yang diinginkan pada program dan diperjelas di dalamnya dengan perulangan if. Nama saya Bening Nur Islami, saya akan melanjutkan penjelasan dari Gilang. Selanjutnya yaitu while. While berfungsi untuk penentuan kondisi sesuai dengan data variabel R dengan fungsi MySQL_fetch_row buka kurung variabel result tutup kurung, maksudnya pada data variabel result. Contohnya sebagai berikut. While buka kurung variabel R sama dengan MySQL_fetch_row buka kurung variabel result 2 kali tutup kurung. Buka kurung kurawal, di bawahnya variabel user ID sama dengan variabel R dalam kurung 0 titik koma tutup kurung kurawal. Kemudian yaitu fungsi num_rows. Fungsi num_rows yaitu bila num_rows data pada database lebih dari 0 dengan kondisi status sama dengan 1 maka login sukses, dan bila kondisi status 2 atau bukan 1 maka username atau password salah, atau bila kondisi status lain 1 atau sama dengan 2 maka username salah. Contohnya sebagai berikut. If buka kurung variabel result kemudian num_rows kemudian 0 tutup kurung
buka kurung kurawal, di bawahnya variabel result dalam kurung dengan tanda kutip status sama dengan dalam tanda kutip 1 titik koma, kemudian variabel reps dalam kurung dengan tanda kutip sama dengan variabel user ID titik koma, kemudian di bawahnya variabel reps dalam kurung dengan tanda kutip message sama dengan tanda kutip login successfully titik koma, tutup kurung kurawal. Dilanjutkan di bawahnya else, buka kurung kurawal, variabel reps dalam kurung dengan tanda kutip status sama dengan dalam tanda kutip min 2 titik koma, di bawahnya variabel reps dalam kurung dengan tanda kutip message sama dengan tanda kutip enter correct username or password titik koma, tutup kurung kurawal. Kemudian di bawahnya lagi tutup kurung kurawal lagi, di bawahnya else, buka kurung kurawal, kemudian di bawahnya variabel reps dalam kurung dengan tanda kutip status sama dengan tanda kutip min 2 titik koma, di bawahnya variabel reps dalam kurung dengan tanda kutip message sama dengan dalam tanda kutip enter correct username titik koma, kemudian tutup kurung kurawal. Sekian dan terima kasih. Baik, saya Tiara Sukmaningsih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Bening. Di sini saya akan menjelaskan strip terakhir dari service userlogin.php. Untuk header, dalam kurun konten strip tipe application atau JSON, di sini untuk menunjukkan atau menampilkan hasil dari fungsi if header dengan konten tipe JSON. Selanjutnya response. Echo JSON encoder response. Di sini untuk menampilkan hasil dari fungsi login dengan variabel response. Jadi, berhasil atau tidaknya akan ditampilkan sesuai dengan fungsi perulangan if pada program PHP. Kemudian yang terakhir, add MySQL close. Di sini berfungsi untuk menutup koneksi pada database. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Bagus. Di sini saya, Bagus Salim, akan melakukan tahap akhir. Tahap akhir yang dimaksud adalah melakukan pengujian program yang telah kita buat. Pengujian dapat dilakukan menggunakan aplikasi browser ataupun aplikasi Postman. Di sini kita menggunakan aplikasi browser. Selanjutnya adalah dengan memasukkan link berikut. Maksud dari link berikut ini adalah kita akan memanggil file service underscore userlogin.php yang tersimpan pada TWS 9. Memanggil pada database dengan username nirab@gmail.com dengan password nirab. Berikut adalah respon login berhasil dengan user ID 1. Selanjutnya kita akan mencoba merubah password menjadi Mira saja. Maka respon yang ditampilkan pun akan menampilkan status seperti berikut dengan pesan enter correct username or password. Masukkan password atau username dengan benar. Ini menunjukkan bahwa program yang telah kita buat berhasil. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.